Oke, terima kasih Teh Dian. Kita Ya, Bu. coaching kali ini 30 menit ke depan. Nanti akan saya bagi Ya. menjadi tiga. Yang Mhm. pertama adalah kita akan bicara tentang why, karena berbasis dari catatan dari Teh Dian, itu tentang why, mengapa sih ada community hub dan saya terpilih sebagai community hub untuk menjalankan peran ini. Kemudian nanti how-nya, gitu ya. Kemudian what, dan akhirnya kita akan melihat future-nya nanti. Tahapannya Ya. mau seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama gitu ya, ini kita akan menggali nih, menggali makna dan visi pribadi dari Teh Dian terlebih dahulu karena Hmm. ini dasar intinya gitu ya. Itu dasar intinya gitu ya. Nah, kita eh, yang pertama adalah apa sih sebenarnya makna terdalam gitu ya yang bisa Teh Dian jalankan sebagai berperan sebagai community hub bagi diri Teh Dian secara pribadi nih Teh. Gitu. Ini Ya, penting banget ini. baik. Panjang, Bu. Saya ini merunut ke belakang, Ya. karena kan saya sebelumnya sudah mau menyampaikan bahwa saya sebagai asabukul awalun, kalau Ibu bilang ya, kayaknya saya mending di belakang layar gitu. Hmm, Saya hmm, bahkan saya sudah sampaikan ke teman-teman Timnas, hmm. spesial ke Mbah Hamidah, karena saya itu mendekati Mbah Hamidah dari tahun 2023 untuk jadi sekjen. Ya. Nah, 2024 saya bilang, Mbak, aku bisa loh di belakang layar Hmm, jadi tim. Aku nggak usah jadi leader gitu, hmm, karena hmm, saya ingin menemani anak saya yang mau ujian nasional. hmm. Nah, lalu ketika ibu menulis community hub gitu, ada di situ saya baca gitu. Meskipun saya nggak tahu ini akan tumpang tindihkah dengan Majelis Wali Amanah gitu. Dan saya terus terang tidak menjelekan ya Bu. Berdasarkan pengalaman, boleh ya Bu, berjujur ya Bu. Ya, boleh, boleh, boleh. Berdasarkan pengalaman saya interaksi dengan Uni Eci, saya ada kekhawatiran gitu. Saya ada kekhawatiran karena Uni Eci buat saya tidak tahu apakah terlalu keras, kurang sopan gitu. Kalau saya melihat Uni Eci itu suka mengambil yang aman aja gitu. Tapi buat saya yang aktivator gitu ya, gemes gitu. Nah, saya khawatir nanti ke depan Uni Eci tentu dengan ada alasan kenapa ambil jalan aman gitu kan. Dan buat saya agak sedikit lambat jalannya, pasti punya alasan yang tepat. Makanya Uni Eci demikian. Nah, itu sempat menjadi, wow, ini gimana ya? Tapi nggak jadi masalah karena fokus saya, mimpi saya mau menjadi Komhab itu berdasarkan eh, alasan ketika saya mengambil peran di ibu profesional, kalau tidak ditunjuk, diminta, itu pasti karena saya punya mimpi. Saya pernah punya masalah di satu hal, lalu saya memberikan solusi atau meminta solusi tidak dapat. Kalau tidak punya solusi untuk masalah saya sampaikan solusi saya. Bisa nggak ini loh solusi saya? Nah, kadang dijalankan, kadang tidak oleh orang yang di atas saya secara hierarki, struktur organisasi. Nah, ketika saya melihat Komhab, aha, kalau saya melihat kok jadi Komhab, artinya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami dan kemungkinan menjadi masalah teman-teman yang lain. Begitu juga ketika saya menjadi wali kota. Ketika saya menjadi wali kota, ibu mendampingi saya dan itu sebagai laboratorium ibu profesional. Eh, apa ya? Tantangan-tantangan yang saya dapatkan dari timnas, dari nasional, itu membuat saya tidak bisa optimal bekerja, dan kalau saya berada di timnas, saya bisa mengoreksi dalam dalam pandangan saya tentu ya Bu ya, belum tentu bagus buat founder gitu. Jadi oke, saya kerjakan karena saya tidak sendirian mendapatkan masalah ini. Itu Bu alasannya, why Komhab? Oke, oke, keren. Ya, terima kasih Teh. Dari semua perjalanan di ibu profesional gitu ya, momen mana sih yang paling membentuk Teh Dian sebagai pemimpin komunitas? Wali kota Bu. Wali Kota Hexagon City. Ya, Ya, karena pengalaman saya sebagai leader itu banyak hal yang keputusan dari pusat eh, tidak tidak bisa di kami lakukan, dan itu membuat kami susah bergerak. Sementara kami bisa nih sebetulnya.
Itu satu. Jadi pengalaman saya lebih kaya ketika saya menjadi walkot. Kedua, langsung saya bisa konsultasi sama founding mother yang notabene eh, nggak usah konsultasi kepada siapapun. Kalau misalnya sekarang saya sebagai ibu pembaharu, saya konsultasi sama sama Mbak Halida. Mbak Halida tentu ke Teh Cika atau ke ibu. Saya sebagai dekan Bunsal, ketika saya ada masalah, ada ide, saya akan tanya ke Mbak Hamidah. Dan Mbak Hamidah bisa memberi keputusan ataupun Mbak Hamidah harus tanya dulu ke ibu. Wali kota tidak, langsung ke ibu. Dan itu membuat saya berbinar. Dan mudah-mudahan ini bisa mengulang di Komhab. Oke, sekarang kita masuk ke how ya, Teh ya, gitu ya. Yes. Di Mm, how ini adalah kita akan strategi dan pendekatan, gitu ya, strategi pendekatan. Jadi kita akan mengidentifikasi pendekatan dan praktek baik apa saja yang bisa diterapkan nanti Teh Dian di sebagai seorang community hub, gitu ya. Nah, yang mhm. pertama nih, kan Teh Dian udah lengkap gitu. Paket lengkap gitu ya, paket lengkap ilmunya gitu ya, dari mulai dari Bunda Bunda Sayan sampai sekarang ke Bunda Salehah. Ini yang saya ambil ada pengalaman di Institut Ibu Profesional. Ya, Nah, bagaimana pendekatan design thinking yang Teh Dian pelajari gitu ya di Bunda Salehah ini bisa ditransfer di community hub nanti Teh. baik. Eh, saya eh, ini disclaimer dulu. Ketika Ibu menyebutkan knowledge management di kapasitas building, lalu Mbak Halida, lalu Teh Kiran, bahkan ada mahasiswa Bunsal yang komen ketika Ibu live, wah saya pikir Teh Dian masuk ke Cap gitu loh. Itu saya gunakan sebagai, wow, saya mengidentifikasi blind spot saya nih teman-teman nih gitu loh. Karena menurut saya, yes, itu bisa saya belajar di Cap Hub, tapi saya clueless apa yang harus saya kerjakan. Dan itu buat saya nanti malah slow, karena saya harus mencari-cari. Nah, Ya. Community Hub, pengalaman saya sebagai Walcott, pengalaman saya sebagai leader di Chester, itu yang membuat saya bekal. Jadi, karena saya ini ingin apa menerapkan kolaboratif problem solving yang ada menjadi bagian design thinking, Ya. lalu tentang knowledge management yang merupakan sudah ala saya sudah melakukan internalisasi. Yang di Cap Hub itu bukan desain, sorry, bukan knowledge management yang saat ini saya kuasai, Ya. tetapi eh, knowledge management yang di korporasi, di organisasi, semuanya tentang data gitu. Ya. Sementara saya tentang data itu saya baru mulai belajar Ya. setelah saya lulus Bunsal. Jadi pendekatannya yaitu empati, empati map. Mm-mm. Saya harus lihat, makanya saya akan minta tim saya ini, kalau nggak lulusan Bunsal, adalah orang yang kemarin ikut DLC. Karena saya Ya. akan langsung patok empati map. Lalu saya tentang kolaboratif problem solving ini, saya sekarang bergandengan tangan sama Mbak Hamidah. Untungnya Mbak Hamidah sekjen, jadi ya konflik kepentingan Bu. Demi ibu profesional, saya bilang, saya berharap si si lulusan Bunsal Batch 3 ini lebih keren dibanding kakak kelasnya. Ya. Nanti kita arahkan apakah mereka masuk ke ekosistem ibu pembaharu atau mereka menjadi leader-leader di regional. Oke. Karena mereka sudah punya basic design thinking, saya itu akan apa ya? eh, Istilahnya yang dalam eh, diverge, divergent. Saya Mm-mm. akan menggunakan hal itu Ya. tentang ide-ide mereka gitu ya, Mm-mm. ide-ide mereka. Nah, eh, jadi apa yang kamu inginkan? Lalu apa permasalahan kamu? Di situ nanti saya akan membentuk kolaborasi. Saya tidak tahu nanti Mbak Hamida akan membuat pengelompokan-pengelompokan bagaimana Mm-mm. tentang si regional, tapi buat Mm-mm. saya mencontoh percobaan saya di Violet Menyapa. Ya. Jadi, regional mana yang kaya, regional mana yang eh, miskin SDM, kayak Bali, Bangka, gitu ya. Mm-mm. Leadernya itu udah mau 10 tahun gitu. Nah, Mm-mm. nanti sama saya, apakah saya juga menginternalisasi ketika saya banyak bertanya kepada ibu tentang eh, partner. Ya. Ibu apa, kenapa THSN ini partner? Kenapa Wardah ini partner?
Saya Mm-mm. tanya ke ibu, dan saya Mm. itu saya saya praktekkan di Fielchester, tetapi teman-teman belum belum bisa gitu. Saya Ya, sudah punya konsepnya, tapi mereka belum bisa. Nah, itu saya akan lakukan kepada regional, dan sekali lagi tentu saya akan lihat dulu Mbak Hamidah sebagai sekjen ya mm-mm. di terhadap si regional. Jadi begitu Bu, Oke. masih masih apa ya, masih belum tersusun karena saya Iya. harus pengen tahu dulu si regionalnya. Iya, tapi kekuatan design thinking yang sudah didapatkan di Bunda Salihah ini akan menjadi basis pemikiran ya Teh ya untuk Betul, mengambil betul, keputusan ya betul, gitu. Oke, sip. betul, Berarti betul. nanti saya hanya akan menguatkan aja, menguatkan prosesnya ke Teh Dian. Bahwa bagaimana sih Ya, design thinking ini untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di community hub gitu ya. Itu ya, yang pertama. ya, Oke. betul. Ya. Nanti Bu, maaf, nanti saya melihat juga si regional ini bagaimana kalau mereka misalnya ada lulusan Bunsal dan saya Mm-mm. tahu tentu ya performa mereka ketika mahasiswa. Nah, Mm-mm. itu ketika saya melakukan kolaboratif problem solving itu saya lihat dulu. Jadi Mm-mm. nanti dosisnya nanti saya adjust gitu loh. Iya. Itu seperti itu, Bu. Oke, sip. Nah, selama ini saya melihat karena tadi juga bicara tentang Chester, kemudian bicara tentang membangun tim gitu ya. Ini adalah ilmu yang sudah ngelotok banget gitu lah ya untuk di Bunda Saleha itu membangun tim Iya, tadi. iya, Dan iya. saya melihat Teh Dian selalu membuat tim yang ramping gitu, ya, membuat tim yang ramping. Iya, Nah, untuk di Community Hub nanti apa prinsip dari Teh Dian untuk membuat tim yang diperlukan apa saja Teh? Menurut bayangan Teh Dian sampai pemahaman hari ini gitu. saya sebetulnya sudah ada punya tim ya, Bu. Sebetulnya ya. Saya sudah punya tim. So far saya tim ini ada 3 orang. Mm-mm. Selama saya belum mendapatkan roadmap dari ibu, gitu Ya. ya. Eh, Mhm, jadi mhm. masukan ketika ibu di dalam WAG ini loh yang kira-kira dibutuhkan dan Mhm. bisa jadi teman-teman yang tidak terpilih bisa dibawa gitu ya. Ya, Nah, betul. Mhm. saya ambil dari di situ program dan inovasi yang Oke. satu dan kemudian regional koordinator regional. Nah, Hmm. saya sudah pendekatan kepada Mbak Una, Mbak Una mau gitu kan, Mhm. tinggal saya Una harus ngatur Malaysia, ke yang Asia. Malaysia, Iya, betul. yang Karena Malaysia. harus Oke. betul yang Ya. ngatur ke regional di Asia. Karena Mbak Una itu sebetulnya harusnya udah seleh 2024 kemarin Mhm, untuk mhm, Kakom, mhm, Lurah Kakom, tapi mhm. belum ada yang mau menggantikan. Jadi dia bilang ke sekreknya, saya tetap di Kakom selama si Sreg belum dapatkan ganti saya gitu loh. Oke. Jadi saya tidak Mhm, mengambil gitu ya. mhm, Jadi mhm, saya mhm. tidak mengambil. Itu yang penting. Yang kedua, Mbak Ita Aidit itu yang mendekati saya. Saya bilang, kamu Teh Kiran ngajak saya, tapi kok saya tanya dulu Teh Dian. Saya bilang, silakan dipikirkan dulu, karena saya dulu sebelum ada kom hub, Mhm. hub, saya bilang, saya merekomendasikan kamu ke Teh Kiran untuk gantiin Teh Kiran. Hmm. Sekarang kalau saya jadi leader, ambil kamu, kayaknya kok saya nggak bagus. Silakan Mhm. diputus. Ternyata dia memutuskan untuk saya, dia ikut Oke. ke saya. Mhm. Nah, jadi untuk bekerja sama dengan UNA, karena mereka udah punya Ya, pengalaman. ya. Lalu yang ketiga, untuk koordinator regional, saya mendekati TDK Oh, ya. Karawang. Mhm, mhm. Karena dia Karawang. kuat strong leadership dia. Iya, betul. Dan Mhm. dia strong leadership dan timnya itu sudah jadi. Oke. Saya punya komitmen ketika saya mengambil orang dari ibu pembaharu, pastikan timnya itu sudah jadi. Saya tidak mau mereka mengambil peran di Komhab, timnya nggak keurus, Iya, terus timnya tidak berantakan ya. jalan. Mhm, mhm, Ya, saya tidak mau. Itu mhm. yang pertama. Yang kedua, saya akan tanya dulu, kamu berminat untuk menjadi Chester? Kalau kamu berminat untuk jadi Chester, tidak akan saya ambil, Bu. Ya, Kenapa? Karena saya akan butuh Chester di ya, Komhab ini. betul. Saya akan butuh Chester dan lulusan Bunsal Batch 3 yang tidak masuk ke dalam ekosistem, saya akan arahkan untuk menjadi pengurus di regional. Nah, itu akan menjadi support system saya. Ya, Itu, Bu. ya, Itu ya. sebagai tiga. Lalu persyaratannya seperti yang Ibu sampaikan, saya minta satu lulusan Bunsal atau pernah ikut di LC. Mbak Ita Oke. gugur di Bunsal, dia ikut LC. Ya. Hmm. Kedua, pernah bekerja dengan saya, setidaknya karakternya saya paham, Ya. gitu. Hmm. Kemudian yang ketiga, eh, dia pernah menjadi leader di regional. Nah, Ya.
Mbak Una leader ya, leader di Bunsal, leader di Kakom, leader Mm, di Sejuta Cinta, mm. Mbak Ita pengurus di apa di Dapur Ibu Bersama dan Teh Deka sudah oke. Itu Ya, aja sih Bu dari ya, saya. bagus, bagus, bagus banget ya. Nah, sekarang ini pengalaman nih, karena mengelola community itu adalah mengelola banyak orang, banyak kepala. Nah, Dan saya senangnya ketika Teh Dian mau mengambil community hub ini, artinya sudah ada basis nih, ada kolam laboratoriumnya yaitu komunitas ekosistem ibu pembaharu gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pola masalah yang paling umum gitu, yang paling umum yang Teh Dian temui di 90 komunitas ibu pembaharu ya yang ada saat ini dan solusi kolaboratif seperti apa yang selama ini Teh Dian lakukan gitu ya untuk mengatasi hal tersebut Teh gitu. permasalahannya ternyata ketika mereka belajar tentang leadership, tidak bisa dipungkiri mereka itu ternyata lebih suka eksekutor, Bu. Jadi Oh, manajer. hmm, hmm, Itu lemahnya. ya, ya. Banyak leader, founder yang Hmm, menjadi pengurus di Kakom, hmm, di hmm, Ibu Inklusif, atau di hmm, LIIP. Dan mereka sebagai manajer, Bu. hmm, Saya lihat seharusnya di Kakom ini harusnya kaya, kuat. ya, Tetapi ketika saya lihat identifikasi siapa yang menjadi pengurus Kakom, I don't think so. oh, Mereka bisa, dan hmm, gitu hmm, kan. hmm, Eh, dan mereka itu mati, timnya mati. ya, Dan eh, itu merupakan membangun, menggerakkan tim mereka itu, mereka lemah, hmm, hmm, mereka tidak mampu, makanya ketika mengambil peran, mereka ingin amannya aja. Saya hmm, aktif kok, tapi saya sebagai eksekutor ya, oh, saya manage ya, sistemnya kamu bikinkan ya. hmm. Nah, ini termasuk Mbak Ita, eh, termasuk Dede, termasuk Una, ini yang tidak mau membuat mereka sebagai leader. Mbak Ita memutuskan masuk kepada saya sama Teh Kiran janjian teh, biarkan dia yang memilih. Saya Hmm, bilang. Nah, Mbak Ita bilang, "Eh, saya nggak enak kalau ambil kamu. Kamu harus memutuskan karena kamu pernah di TNC di Asia dan IP Asia itu menjuluki kamu manajer COC. Saking nyamannya Bu dengan COC karena pinternya Mbak Ita. Nah, background ini kuat sekali ke Cap Hub. Saya bilang. ya, Nah, ya, jadi Mbak Ita bilang, tapi saya merasa bingung kalau dengan Teh Dian udah yakin. Aman deh, saya bisa jalan deh, percaya hmm, deh. hmm, 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 Bukan sama Teh Kiran tidak aman, tetapi Teh Kiran sendiri belum paham perbedaan LIIP dengan Kephab. Jadi hmm, buat saya udah yang pasti-pasti aja Teh Dian. Silakan hmm. kalau udah memutuskan bicara sama Teh Kiran. Nah, ini juga saya ngobrol sama Mbak Hamida. Mbak Hamida bilang, Teh Dian, ini kok sama ya tiga orang ini gitu. Nggak berani padahal mereka itu mampu. Nah, ini terjadi sama semua teman-teman, Bu. Yang menjadi Rata-rata ya, saat rata-rata itu ya. rata-rata. Rata-rata seperti itu, Bu. Oke, Jadi kita ini memang akan butuh leader leader yang harus mampu ngayomi ya, 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 bahwa ya, kalau kamu melakukan salah, aku tamengnya loh. ya, Nggak usah betul, khawatir. Itu, betul, Bu. betul. Ya, jadi ini nanti akan menjadi basis karena kalau kita melihat 90 komunitas yang ada di ekosistem Ibu Pembaharu, rata-rata memiliki karakter seperti itu. Artinya, Hmm, kemungkinan besar seluruh regional dan komunitas di Ibu Profesional adalah seperti itu. Nah, ini penting betul. buat prototyping, ya, penting untuk buat Betul. prototyping dari Teh Dian untuk melihat skala masalah yang ada. Dan kemudian nanti kita akan bantu bikin roadmap-nya. Saya akan bantu Hmm, bikin roadmap-nya untuk bisa melihat kemana sih sebenarnya gitu yang ada di sana nantinya. Oke, lanjut Teh ya. ya. Masih di apa How? namanya? What ya ini ya. Oh, udah what sekarang. What ya, how-nya sudah selesai di strategi dan Hmm, pendekatan. Karena saya harus hmm, bagi sedikit-sedikit dulu, gitu kan. Masih panjang coaching kita. Gitu. Oke, di what sekarang? Kita punya regional, itu adalah komunitas. Kita punya betul. komponen, itu adalah komunitas. Kita punya program inovasi, mereka adalah juga komunitas. Kemudian kita punya ibu pembaharu dengan segala macam program dan apa komunitasnya. Itu juga komunitas. Itu internal kita dulu ya, internal kita dulu. Hmm, Nah, bagaimana Teh Dian membayangkan bentuk sinergi gitu ya, sinergi antar mereka gitu ya di mana mereka nanti akan menjadi bermacam-macam, berwarna sekali,
tapi ibu profesional banget gitu. Kelihatan nih ibu profesional bangetnya. Tidak lepas dari akar, karena saya yang senang dari Teh Dian adalah gimana caranya ini tetap menjadi akarnya tumbuh gitu ya. Nah, ini ini adalah saya agak lega gitu, agak lega ketika Teh Dian ambil ini karena nanti itu sudah bukan single fighter yang harus saya kerjakan gitu. Jadi ada Teh Dian nih gitu kan. Ada Teh Dian yang akan membuat ini harus ibu profesional banget. Tapi tidak terkesan memaksakan gitu ya, tidak terkesan Iya. memaksakan harus ibu karena ini nanti akan berkembang nih regional komunitasnya berkembang, kemudian ibu pembaharu juga makin gede, program inovasi makin gede, apalagi nanti kita masuk ke ibu profesional untuk dunia, pasti akan muncul nih ya, muncul Betul. tahapan-tahapan di mana nanti ada nih orang yang jam starting langsung ke internasional, mungkin itu kan akan ada. Nah, ketika terjadi yang kayak gitu kan kita harus menguatkan akar gitu kan. Wah, kamu Hmm. sampai ke sana itu ya karena ibu profesional loh gitu kan. Itu karena ibu Hmm. Hmm. profesional. Nah, gimana nih Komhab? Ini karena ini ada di Komhab nih yang kayak gini ini gitu. Ya, ya. Nah, mm, Terus terang, ketika saya membayangkan, eh, ketika saya menyusun Y Komhab, mm, itu saya, waduh, khawatir kalau saya lakukan ini, sudah pasti ini akan melorot, Bu, kuantitasnya. Ya, kuantitasnya, Bu, bukan kualitas, tapi betul, betul, betul. kuantitasnya. Mm, Saya langsung ngebayangin mukanya Bapak sama Ibu. Jadian kok ini makin berkurang. Tetapi saya berpikir, jadi saya mungkin akan sedikit mundur karena kan mereka tidak semuanya bisa mudah sampai ke Bunsal. ya, Jadi saya akan minta tanya lagi strong why mereka ketika mereka mau jadi IPers itu apa, oke. gitu loh. Mm, mm, Karena background saya ada di institut, saya merasa dan saya itu komporin ya kepada mm, dekan-dekan dan peri-peri di pengurus IIP. Saya bilang, boleh dikatakan saya arogan gitu loh. Kalau buat saya, lulusan Bunpro mau mendaftar di Kakom, buat saya itu kemunduran. Kalau kamu jadi Ayunda, boleh. Kamu menjadi ketua Rumbel, boleh. Jadi peserta Kakom kemunduran, bikin malu-maluin. Saya tuh sampai begitu, Bu. Kompornya buat saya. Dibilang sama TNI, aduh, Mbak Far dicolek sama Teh Dian. Bukan apa-apa, Mbak Far pasti ada misi tertentu. Saya bilang mm, karena mm, saya akan menganggap kalau dia tidak menjadi Ayunda, tidak menjadi leader di Kakom, saya menganggap dia tidak paham itu materi Bunpro. Nah, ya, jadi saya dari yang saya sampaikan itu, saya akan bertanya melalui empathy map itu, what is your strong why? Kamu ketika kamu menjadi IPers, mm, lalu setelah sekarang menjadi IPers dan menjadi pengurus di regional, what is your strong why? ya, Apa yang kamu butuhkan? ya, Nah, kamu itu bagian dari keluarga loh. mm, Kalau di Puncak itu kamu manajer ke keluarga. Apakah kamu sudah neglected? Kamu sudah meninggalkan kewajiban kamu sebagai manajer keluarga gara-gara peran di ibu profesional? ya, Itu dia. Mulai dari situ, Bu. ya, Mulai dari masalah mereka. mm, Makanya mm, yang di iceberg itu, Bu, mm, semuanya itu. Nanti ya, akar masalahnya saya akan dapat dari mereka. oke. Nah, itu untuk pengurus regional. Lalu Mm, ini sudah, saya tidak tahu Mbak Hamidah sudah menyampaikan atau enggak ke Ibu. Dia mengajak saya, Mbak Hamidah, dan bicara dengan Ibu tentang bagaimana nih alumni Ibu Institut yang tidak masuk ke ekosistem. ekosistem. Mm, Ya, itu mm, contoh Mbak Adin, mm, kemudian siapa lagi ya? Mbak Adin tuh gede. Saya tuh sampai japri dia, Mbak, kamu bisa masuk ke ekosistem. mm, Tinggal bikin program 6 bulan ke depan Beauty Logic udah bisa masuk loh. mm, Saya mm, karena salah satu mereka enggan masuk ke ekosistem, pasti ada tugasnya. mm, mm. Sekarang Mbak Nami ada di Bunsal Batch 3, Ya, ya. Atina Riza ada di Bunsal Batch 3. Mereka kan Mm, change leader di Asoka, toh. mm, Nah, mm, mm. udah mulai keras-keras. Saya bilang, di sini teman-teman boleh memanfaatkan member ibu profesional untuk target market program teman-teman ke depannya. Mm, Jangan sampai join dengan komunitas lain,
bikin komunitas dengan tokoh yang diidolakan non-Ipers, tetapi targetnya member ibu profesional tidak punya akar itu. Kalau saya menggunakan istilah founding mother, tuna adab, mohon maaf teman-teman. Mm, Saya udah bilang gitu, sampai mm. dicolek sama Mbak Hamidah, pedas amat. Jadi ini Bu, itu Ya, saya akan terus aja sampaikan. ya, Saya terus akan sampaikan untuk di Bunsal, gitu ya, Bu. ya. Bagus, bagus, bagus. Itu Bu. Oke. Sama satu hal, ini Ya. juga harus dipahami, khawatir teman-teman fasilitator advance-nya a home team salah paham dengan saya. Ketika masuk di understanding your problem, itu start bursting, itu teman-teman udah mulai mumet. Oh saya, nah fasilitator a home team membawa istilah untuk saya udah dipelajari, untuk semua. Nah, emang fasilitator a home team emang TOB gitu. Saya bilang ini gimana caranya nih ya gitu loh. Biar membuka mereka. Karena Bu, yang saya menjadi perhatian saya dan saya buka ke Mbak Hamidah, mereka ini saya bilang ini 3 orang advance facilitator a home team. Lihat timnya Mbak Hamidah di Bunsai, ini tim kurikulum, bukan dekan. Dia bisa menggali kok lebih terstruktur dan langsung aha moment, langsung merasa ditampar oleh anaknya, pertanyaan anak why anaknya, membuat dia berbinar-binar. Sementara fasilitator yang advance, yang ngaku-ngaku, untung kita udah belajar ini itu di home team, nggak dapat hal itu. Masih clueless. Hmm. Jadi saya bilang, ada yang bertanya apa waktu itu, saya gunakan momentum itu. Kok Mbak, oh ya, Mbak Dian setelah saya tanya why, dari 3 menjadi 15 pertanyaan, kok saya dapatkan solusi? Gimana? Saya bilang simpan aja solusinya. Siapa tahu itu solusi buat teman-teman saat ini. Hmm. Setelah mendapatkan materi keempat, ten- teman-teman berpikir itu bukan solusi. Saya Hmm. bilang. Hmm. Nah, ini termasuk kepada teman-teman. Jadi jangan bawa-bawa solusi, saya bilang. Termasuk buat teman-teman yang merupakan fasilitator a home team, jangan dibawa. Teman-teman di a home team belajar materi bagaimana menjadi fasilitator keluarga. Ya, Teman-teman di sini belajar bagaimana menjadi seorang leader, menjadi seorang founder ya. komunitas. Berbeda. Beda. Ya, betul. Jika teman-teman menjadi founder, itu teman-teman itu ngurusin fasilitator model apa yang kami butuhkan. Hmm. Jadi jangan. Nah, saya takutnya Bu ini nanti, Ya, wah, betul. merasa gitu. Betul, Jadi tapi ini betul itu. termasuk Hmm. Betul. ya Ya. harus membuka gitu. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. setelah itu nanti saya bilang, Mbak, Mbak ada Mbak Habibah. Itu rekam jejaknya bagus sekali. Cuman saya yang di gerakan Bunsal kok bawa-bawa itu loh Bu. Gerakannya istrinya almarhum Hari Santosa. Buat saya duh, gitu ya. Tapi kan harus pelan-pelan. Saya bilang, Mbak Habibah, Mbak itu banyak sekali. Saya lihat peta mapnya di Festival Kartini, begitu Oh, banyak sekali. ya, kalau itu Tapi ada, karakter. Kalau itu karakter individu. Jadi nah, memang, kan memang itu seperti itu. dibawa terus, Bu. Hmm. 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 Tetapi ketika dipantik oleh satu mahasiswa, Mbak kayak gitu, oh iya ya, oh kayak begitu. Aku bilang, PR Mbak Habibah adalah, saya bilang, Hmm. internalisasi, internalisasi. Ya, Silakan. Nah, ya, jadi nanti untuk si regional itu saya akan tanya, selain di regional, teman-teman aktif di mana? ya. Yuk praktekkan, tapi nanti sama saya dipantu tentang design thinking ini, Bu. Oke, Internalisasi dan apa? Dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan. oke. Terima kasih, Teh. 1 menit terakhir ya, Teh. Ya. Ya. Apa yang Teh Dian perlukan support system dari saya sebagai community hub, Teh? Mhm. Apa ya, Bu? Ah, apa? Ini apa aja? Ibu jadi founding mother seperti dulu saya menjadi wali kota, Bu. Oke, Saya ya, tidak, saya tidak akan konflik kepentingan. Saya ya. happy dengan Mbak Kak Elva, dengan Mbak Mida, dengan Teh Kiran, Mbak dengan Uni Nesri. Tapi ketika saya butuh untuk ngobrol sama Ibu, mohon dibuka pintu. Itu, Bu. Oke, siap. Jadi Ibu bisa kapan colek saya, teh, 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 off track. Ya, Gitu. yes. Ya, itu yang saya inginkan. Oke. Ada lagi? Hanya itu aja, Bu. Wah, Itu keren. soalnya udah super, Bu. Oke. Dan saya bahagia loh, Bu. Saya bahagia loh, Bu. Serius, saya bahagia. Dan Alhamdulillah. Ya, ya, dan ya. dan Mbak Hamidah bilang, "Teh,
Ini tuh kayak bom meledak loh Teh, tugasnya Komhab. I know. Makanya saya butuh support dari sekjen, saya bilang. Ya, Mbak ya, Hamida bilang gitu. ya, 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 ya. Terima kasih Teh. Ini adalah Ya, bahan satu Bu. saya. Satu Ya. lagi Bu. Oke, oke. Tentang Apa lagi? kultur ibu profesional. Apakah itu karakter moral dan Apanya, apanya? core Apa? value? Apanya Teh? Kultur kultur budaya ibu Oh, budaya, profesional yang budaya ibu profesional. Hmm, Gimana? hmm. Apakah itu gabungan dari karakter moral dan core value atau ada yang lain, Bu? Ya, jadi itu adalah gabungan antara core value kita, jadi core value Mhm. kita dengan apa namanya karakter moral kita digabungkan dan akan dijalankan terus-menerus sehingga lama-lama menjadi budaya. Menjadi Hmm, budaya ini lama-lama kita ngerti, kok ada perempuan yang seperti itu ya, oh itu ibu profesional. hmm, hmm. Kok ada seorang istri yang karakternya kayak gini, itu ibu profesional. Itu akan kelihatan. Nah, contohnya adalah kita akan melihat kenapa semua orang Jepang itu hampir sama, gitu kan misalkan. Betul. Rata-rata, rata-rata karakter karakter moralnya itu kok sama ya rata-ratanya gitu ya. Kita ambil rata-rata ya, bagi bukan ekstrim ya Hmm, nanti ya. Itu. betul, betul. Kenapa kalau setiap kali ada sampah mereka ambil? Kenapa kok kalau kita ada orang-orang yang datang pasti tepat waktu? Kok ada komunitas ini yang selalu tepat waktu? Nah, itu pasti turunannya ibu profesional itu, gitu. Ini budayanya Baik. ibu profesional akan dipakai. Nah, itu adalah gabungan dua hal di mana kita harus istilahnya mendedahkan, gitu ya, mendedahkan itu sampai terinternalisasi sehingga kita perlu yang namanya seci. Ada sosialisasi dulu, kemudian dieksternalisasi, habis itu dikombinasi, diinternalisasi, sosialisasi lagi terus tanpa jenuh, tanpa henti, sampai menghadirkan member-member yang akan terjun ke masyarakat dengan karakter ibu profesional. Bahkan ini Hmm. bisa diadop, gitu, diadop oleh pemerintah misalkan. Kemudian Iya. bisa diadop oleh lembaga-lembaga lain di negara lain gitu ya. Bahwa oh ya ini harus harus gimana caranya kita bisa membentuk perempuan yang seperti ini gitu kan. Hmm. Latihannya itu berapa lama sih sebenarnya? Benturan-benturannya kayak apa sih itu? Menerapkan 5B sama apa namanya karakter moral dan jadi dipelajari benar-benar itu kayak apa? Nah, ini kita yang akan belajar di semua komponen dan regional, komponen program inovasi regional dan hub ini adalah penguat gitu ya, penguat untuk bisa menjalankan itu. Gitu Tevia. Baik. Clear, Ya, Bu, clear. ya. Hmm. Oke, terima kasih banyak Teh Dian. Terima kasih Nanti banyak, Ibu. tunggu catatan dari saya dan itu Ya, untuk bahan mentoring ya Teh ya, untuk bahan mentoring siap, bareng-bareng nantinya. Ya. siap, Terima siap. kasih, selamat Terima kasih. beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.